Amanah Selatan dan Pak Desa sudah selesaikan hari ini untuk bagaimana kita, kalau kita berbicara tentang adat, undang-undang adat itu sudah jalan sebelum Pak Kasbiaya, sudah sebelum Indonesia merdeka. Tetapi yang sementara kami pertanyakan, kenapa tadi Pak katakan bahwa apakah hanya rusa yang dilindungi dengan buaya yang dilindungi atau ada hewan lain yang dilindungi? Karena kami mengamati bahwa setiap ini ada satwa-satwa liar yang sementara ada di rumah masyarakat. Supaya ada nilai-nilai keadilan penerapan terkait masalah aturan undang-undang jelas. Supaya berimbang, ada nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat itu. Karena ini belum pernah disosialisasikan. Karena bukan masalah kawasan hutan itu dampaknya hanya satu desa, tapi dia 10 desa meliputi kawasan hutan, Pak. Sehingga masyarakat ini masyarakat awam. Dia belum paham tentang aturan undang-undang. Sehingga dengan adanya kehadiran Kasbiaya itu menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu tahu. Yang kedua, terkait masalah untuk kembalikan ke adat. Ya, itu kalau ada persoalan kembalikan ke adat. Nah, sebelum masa itu ada adat yang namanya perlindungan terkait masalah hutan adat. Itu ada denda adatnya. Dulu tahun almarhum kita kalau sudah pernah buat, ya, almarhum Bupati atau pernah buat dan undang seluruh tokoh adat. Salah satu tokoh adat masih hidup adalah Bapak Esa Bumus. Ya, saya cuma Bapak kandung ikut sama Bapak dan terjadi dibuat. Ya, tapi karena sementara ini kalau kita ngomong tentang legalitas adat, ya, kembalikan ke adat. Ini ada tupoksi dari negara. Tugas dan fungsi negara. Nah, ini masyarakat kaum awam. Kalau kita bicara tentang rentetannya aturan, ini seperti apa? Sehingga kami mintakan dari KSBA untuk mampu mensosialisasikan pada masyarakat. Karena masyarakat awam, mereka tidak tahu. Contoh, kemarin kita sama-sama bicara masalah itu, Pak Kepala Resort itu selesaikan. Ya, selesaikan. Jangan sampai masyarakat kaum awam akhirnya dijebak masuk penjara. Mampu menjelaskan kalau misalkan dia melangkahi ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi hukum. Terapkan pasalnya berapa? Ya, berapa tahun dikenakan penjara? Ini saya mohon. Kalau kita berbicara tentang kembalikan ke adat berarti ada fungsi kontrol dari adat. Mana kontrolnya? Mana kontrolnya? Harus jelas. Supaya dia cukup membantu negara untuk mengawasi tentang fungsi-fungsi hutan itu, fungsi hutan lindung dan fungsi hutan adat. Nah, saya mintakan hari ini supaya ada kejelasan terkait masyarakat juga, karena masyarakat juga ikut mengawasi, ikut mengontrol terkait itu. Ini juga sangat sekali, karena ini baru peristiwa terjadi. Apalagi yang kotor langsung berdampak langsung bertetap di pinggiran hutan. Nah, tadi Pak katakan, Pak jelaskan hanya 2 jenis hewan yang dilindungi undang-undang. Mohon jelaskan kalau misalkan dua jenis hewan yang dilindungi, apakah hewan lain dilindungi undang-undang? Tidak. Saya kembali kepada Pak menjelaskan secara saya. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Siap. Jadi begini, terima kasih atas semua yang tadi disampaikan. Yang pertama, betul bahwa adat ini ada sebelum Republik ini berdiri. Ya, adat ini ada sebelum Republik ini berdiri. Tetapi hukum adat itu punya batasan pemberlakuannya. Adat di sini tidak bisa kita berlakukan di awal. Adat itu hanya berlaku untuk masyarakat hukum adat setempat. Adat di sini tidak bisa kita berlakukan di Flores misalkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita hidup dalam bingkai Republik Indonesia, NKRI. Tadi saya bilang ada hukum adat, ada hukum positif. Hukum positif adalah undang-undang yang dibuat oleh negara kita yang berlaku di seluruh wilayah Republik ini. Baik itu di Maeskoleng, maupun di Flores, maupun di ujung manapun, sepanjang itu masih dalam bingkai wilayah Republik Indonesia, maka hukum positif itu berlaku. Tetapi hukum adat itu hanya berlaku pada masyarakat hukum adatnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kembali
saya ingin menegaskan bahwa kami lembaga pemerintah bukan lembaga adat. Bukan kami yang menentukan hukuman sanksi adat ini, tapi lembaga adat setempat. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami yang ada di sini. Terkait dengan sosialisasi Bapak, ya kami selalu mensosialisasikan ini melalui media-media radio, melalui media-media televisi, bahkan juga saat ini kami sedang membawa poster. Mungkin teman-teman kami belum sempat datang ke sini untuk secara khusus melakukan sosialisasi. Tetapi bahwa ketika undang-undang itu ditetapkan, maka wajib seluruh rakyat Indonesia untuk mentaatinya, terlepas dia sudah tahu atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan kami ada membawa poster itu, yang memang program kami dalam rangka sosialisasi ini, kami akan meninggalkan poster-poster sosialisasi ini di kantor-kantor desa. Nah, apakah hanya rusa dan buaya yang dilindungi? Tidak. Di sini saya mengambil kesempatan, saya mengambil contoh 2 satwa itu yang dilindungi karena itu yang sering kita lihat di sini. Kalau mau saya jelaskan semua, banyak, waktu kita tidak cukup. Tetapi bahwa saya berterima kasih masukan Bapak tadi untuk bersosialisasi. Saya mohon nanti kepada Pak Kepala Desa, Pak Pejabat, kalau ada kegiatan Musrenbang Des, tolong teman-teman kami diundang supaya teman-teman kami bisa menyampaikan sosialisasi ini. Minggu lalu hari Kamis saya kebetulan ke Lelogama, pas di sana ada Musrenbang Des. Saya ikut dan saya mensosialisasikan itu bahwa personil kami terbatas, wilayah kerja kami luas, belum semua desa kami sentuh untuk kami sampaikan sosialisasi ini. Nah, melalui kesempatan inilah kepada kita semua, kami ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu tolong diketuk tularkan atau disebarluaskan kepada masyarakat yang lain yang mungkin saja pada saat ini belum hadir di sini. Ketika kami undang sosialisasi juga, belum tentu semua masyarakat hadir. Artinya, akan ada saja yang mengatakan bahwa kami belum tahu, kami belum disosialisasikan. Kami terima itu, tetapi bahwa kegiatan sosialisasi itu sudah kami lakukan. Mungkin saja di desa ini belum, tetapi kedepannya kami akan lakukan itu. Di sini ada Pak Toto dan kawan-kawan yang bertugas di sini. Bukan hanya di desa ini, seluruh kawasan Amanuban Selatan ini adalah wilayah kerja beliau. Nah, sehingga beliau juga punya keterbatasan untuk mendatangi desa per desa di wilayah kerjanya. Bahwa masukan Bapak tadi kami terima untuk kami akan sosialisasikan, kedepannya akan kami sosialisasikan melalui berbagai media. Nah, sekarang ini kenapa kami mengambil media radio? Karena menurut pemikiran kami itu jangkauannya sangat luas ketimbang kita hanya bersosialisasi di tempat ini. Nah, mungkin bapak-bapak belum sempat mendengar radio yang bertepatan ketika kami siaran bersosialisasi. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang tadi bapak sampaikan itu akan kami lakukan karena memang itulah program kerja kami. Di samping kami melakukan perlindungan kawasan, perlindungan satwa liar, kami juga punya tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi supaya masyarakat paham dan tidak melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan permasalahan hukum. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan, kenapa tidak kita terapkan pasal sekian, kembali saya menyampaikan bahwa kalau kita membawa ini ke ranah hukum, banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Kasihan kepada bapak-bapak kita. Maka jalan tengah yang diambil adalah kita menyelesaikan secara hukum adat sebagai wujud implementasi penghormatan kita pada adat yang sudah kita jaga, yang sudah kita terima dari leluhur yang kita hormati. Kalau bapak-bapak mengatakan tidak usah disanksi adat, hukum saja, mari. Ada bapak penyidik yang tadi sudah disampaikan. Saat ini kita sedang dalam upaya untuk bagaimana pelanggaran hukum ini tidak kita bawa ke dalam hukum positif yang bisa berdampak pada penjara. Saya tidak senang Pak kalau misalkan memenjarakan orang, tidak senang saya. Ya, tetapi bahwa penegakan hukum harus kita lakukan. Nah,
di sini hari ini kita hadir dalam rangka mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah yang sama-sama kita sepakati. Yaitu apa? Bahwa ada pengakuan bersalah, bahwa kita punya lembaga adat yang harus kita junjung keberadaannya. Ya mari, tadi sudah disampaikan. Saya yakin bukan rekan saya yang inikan adat, karena kami bukan lembaga adat. Nah, kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh orang tua kita, ya kita sepakati. Tetapi kalau misalkan kita ada rasa ketidakpuasan, tentu bisa diambil jalan apa yang disampaikan oleh Bapak Badim tadi. Nah, saya berharap hari ini kita duduk bersama,